Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang terhormat Ibu Kusrul Mufidati, SY MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Edupreneurship, dan teman-teman PAI 6F yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi yang berjudul transaksi pembayaran dan peminjaman modal usaha. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita saksikan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian transaksi pembayaran. Jadi apa sih pengertian transaksi pembayaran itu? Nah, yang pertama kita akan mengetahui pengertian dari transaksi. Transaksi adalah setiap aktivitas yang terjadi di antara dua orang atau lebih pihak yang dapat menimbulkan perubahan terhadap posisi keuangan dan kepemilikan kekayaan di antara dua pihak tertentu. Transaksi biasanya berkaitan erat dengan urusan keuangan dan juga kepemilikan produk, baik barang maupun jasa. Transaksi dapat dilaksanakan baik oleh organisasi, kelompok maupun oleh perorangan. Beberapa contoh kegiatan transaksi adalah menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar beberapa jenis hal lainnya. Selain pengertian di atas, berikut adalah pengertian transaksi berdasarkan para ahli. Yang pertama yaitu menurut Indra Bastian, menjelaskan bahwa pengertian transaksi adalah suatu bentuk pertemuan yang terjadi antara pihak penjual dan pembeli yang saling menguntungkan dan disertai dengan adanya bukti, data, atau dokumen pendukung untuk diinput dalam jurnal melalui adanya pencatatan. Berikutnya yaitu pengertian transaksi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dilansir dari laman resmi KBBI, transaksi adalah bentuk persetujuan jual beli dalam kegiatan perdagangan antar pihak pembeli dan juga pihak penjual. Setelah kita mengetahui pengertian dari transaksi, kita akan membahas pengertian dari pembayaran. Pembayaran yaitu aktivitas pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Pembayaran ini terjadi setiap hari, melibatkan ribuan transaksi ekonomi yang beraneka ragam, seperti jual beli barang dan jasa, pembelian dan pelunasan kredit, melibatkan miliaran rupiah dengan berbagai alat pembayaran seperti pembayaran tunai dengan uang kartal, biliat giro, dan lain sebagainya. Apabila kita satukan antara pengertian transaksi dan pembayaran, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian transaksi pembayaran yaitu transaksi yang terjadi apabila pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang antara si penjual dan si pembeli. Berikutnya kita akan membahas jenis-jenis transaksi. Transaksi dalam laporan keuangan sederhana atau kompleks dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu adalah yang pertama berdasarkan hubungan institusional. Jenis pertama yang akan kita bahas adalah yang berdasarkan hubungan institusional yang dibagi menjadi internal dan eksternal. 1. Transaksi internal. Transaksi internal terjadi di mana tidak ada pihak eksternal yang terlibat. Hal ini dapat melibatkan pertukaran antara dua pihak, melainkan peristiwa yang dapat diukur secara moneter. Contohnya yaitu pencatatan penyusutan aset tetap dan realisasi hilangnya aset yang disebabkan oleh kebakaran. 2. Transaksi eksternal. Pengertian dari transaksi eksternal adalah jenis di mana bisnis bertukar nilai dengan pihak eksternal. Sebagian besar hal ini dilakukan oleh bisnis apapun. Contohnya yaitu termasuk pembelian barang dari supplier, penjual barang ke pelanggan, pembelian aset tetap untuk keperluan bisnis, pembayaran sewa kepada pemilik, pembayaran tagihan gas, listrik atau air, pembayaran gaji kepada karyawan, dan lain sebagainya.
Yang berikutnya atau yang kedua berdasarkan penukaran uang. Berdasarkan penukaran uang ada 3 jenis transaksi akuntansi, yaitu tunai, non-tunai, dan kredit. Yang pertama yaitu pengertian transaksi tunai. Transaksi tunai merupakan transaksi di mana uang tunai dibayarkan atau diterima langsung pada saat terjadi transaksi. Misalnya yaitu ketika Anda menjual beberapa produk kepada pelanggan seharga 50.000 dan pelanggan tersebut langsung melakukan pembayaran di saat itu juga. Demikian pula jika Anda membeli furnitur untuk bisnis Anda dan Anda langsung membayar sesuai harga dengan cara tunai kepada pemasok. Nah, yang demikian itu yang disebut dengan transaksi tunai. Semua kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan kartu debit atau kredit yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan juga dikategorikan sebagai transaksi tunai. Begitu pula melalui pembayaran digital seperti melalui GoPay, OVO, Dana, dan lain sebagainya. Yang kedua, transaksi non-tunai. Jenis transaksi ini tidak terkait dengan apakah uang tunai telah dibayarkan atau akan dibayarkan di masa depan. Misalnya yaitu, jika perusahaan A membeli mesin dari perusahaan B dan melihat bahwa mesin itu rusak, pengembaliannya tidak akan memerlukan uang tunai yang dikeluarkan, sehingga termasuk dalam transaksi non-tunai. 3. Transaksi kredit. Dalam jenis kredit, uang tunai tidak langsung berpindah tangan pada saat transaksi terjadi. Dengan kata lain, uang tunai diterima atau dibayarkan di masa mendatang. Misalnya, yaitu ketika Anda membeli beberapa barang dagangan dari vendor Anda seharga 11 juta. Atas permintaan Anda, vendor setuju untuk menerima pembayaran 11 juta untuk barang yang dijual kepada Anda di bulan berikutnya. Lalu Anda mengambil kepemilikan barang dan mengangkutnya ke toko Anda. Nah, hal demikian itu yang dinamakan dengan transaksi kredit. Yang ketiga, berdasarkan tujuan. Ada 3 jenis transaksi akuntansi berdasarkan tujuannya, yaitu bisnis, non-bisnis, dan pribadi. Berikut pengertian dari masing-masing itu tadi. Yang pertama atau yang ke-1, transaksi bisnis, yaitu segala bentuk kegiatan sehari-hari yang membuat bisnis tetap berjalan seperti penjual dan pembeli, sewa bangunan, iklan, dan pengeluaran lainnya. Yang kedua yaitu transaksi non-bisnis. Transaksi non-bisnis tidak melibatkan penjualan atau pembelian. Contohnya yaitu seperti donasi dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu transaksi pribadi. Transaksi pribadi dilakukan untuk keperluan pribadi seperti perayaan ulang tahun. Demikian tadi pembahasan dari saya mengenai pengertian transaksi dan jenis-jenis transaksi. Langsung saja kita lanjut ke materi berikutnya.